Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini. Inilah problematika anggaran yang terjadi di Kalimantan Timur. Salah satunya Dinas Kehutanan yang pada tahun 2020 berpotensi menumpuk silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran sebesar 107 miliar. Masalahnya ternyata bukan karena tidak mampu membelanjakannya. Berikut informasinya. Rapat dengar pendapat Dinas Kehutanan Kaltim dengan DPRD Kaltim membuka persoalan anggaran yang dialami instansi itu. Pada tahun 2020, total dari anggaran yang dialokasikan bakal tak mampu dibelanjakan, sebesar 107 miliar rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Amrullah berkelit, terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa itu lantaran terhalang aturan dari pemerintah pusat, khususnya 3 kementerian, Keuangan, Kehutanan, dan Menteri Dalam Negeri. Terkait dengan serapan kita yang agak agak besar silpa kita karena adanya aturan-aturan yang harus kita ikuti, misalkan seperti yang ditentukan oleh PMK, Peraturan Menteri Keuangan, di mana Menteri Keuangan mengatur begini. Kita nggak bisa. Misalkan kita mau beli mobil tangki, di sana nggak ada, ya nggak boleh gitu. Nah, jadi ya itu kesulitan kita. Jadi kewenangan untuk provinsi itu, Pak? Oh iya, ya harus diatur di sana. Ada 3 kementerian yang mengatur. Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Mendagri gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kami mengalami kesulitan di dalam pengelolaan. Sehingga silpa dari tahun 2017. Iya, itu berlanjut terus silpa itu. Karena diatur. Silpa cukup besar di Dinas Kehutanan terjadi terus-menerus setiap tahun. Sayangnya sejauh ini tidak ada langkah penyelesaian ataupun upaya agar terhindar dari benturan aturan pemerintah pusat dengan kebijakan daerah. Menurut anggota Komisi 2 DPRD Kaltim Sutomo Jabir, problem anggaran yang terjadi di Dinas Kehutanan lantaran adanya aturan pemerintah pusat yang berubah-ubah. Tadi kan bertanya, kenapa sih dana silpa banyak di Dinas Kehutanan ini kan? Ternyata dana silpa ini itu akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, dari 2017, 2018, 2019, 2020, yang tiap tahun pasti jadi silpa karena tidak bisa digunakan. Aturan penggunaan dana dana SDA DR, dana DBH untuk dana reboisasi ini berubah-ubah tiap tahun. Kalau dulu sebelum sekitar tahun 2016 itu 50% harus digunakan untuk penanggulangan kebakaran misalnya kan, atau bencana hutan. Kemudian 2017-2018 sudah bergeser, tidak ada lagi dibatasi bahwa harus digunakan sekian. Nah, tahun 2020 dana sekitar 107 miliar itu tidak bisa terpakai karena belum keluar peraturan Menteri Keuangan lagi untuk mau digunakan apa lagi duit ini. Ada duit tapi tidak bisa. Problematik belanja di Dinas Kehutanan ini perlu penyelesaian agar tidak terjadi terus-menerus sepanjang tahun. DPRD setuju agar ada upaya penyelesaian dengan pemerintah pusat karena kebijakan dalam DBH atau dana bagi hasil itu merugikan daerah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Aksi demonstrasi menentang Undang-Undang Cipta Kerja masih dilakukan sekelompok mahasiswa di depan pintu gerbang Universitas Mula Warman. Tapi kali ini aksi oleh puluhan mahasiswa itu mendapat perlawanan dari warga yang merasa terganggu karena memacetkan arus lalu lintas di sekitar Jalan Muhammad Yamin. Berikut informasinya. Hampir 1 bulan sudah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan DPR. Bahkan sekarang tinggal menunggu beberapa hari untuk sah diundangkan, ditandatangani atau tidak oleh Presiden berdasarkan aturan Undang-Undang Sapu Jagat yang akrab disebut Omnibus Law itu tetap diberlakukan. Tapi di Samarinda, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat alias Mahakam kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kampus Universitas Mula Warman, Jalan Muhammad Yamin.
Aksi digelar mulai sore hari sampai malam. Namun aksi kali ini tidak mulus berjalan. Ada sekelompok orang yang mendatangi para pengunjuk rasa dan berusaha membubarkan. Masa tandingan yang hanya beberapa orang ini berteriak-teriak agar mahasiswa tidak membuat kemacetan jalan raya yang mengganggu para pengendara. Masa tandingan yang digambarkan mengenakan pakaian hitam-hitam dan membawa kayu meminta agar para pengunjuk rasa mundur dari jalanan. Mendapat tekanan dari masa tandingan, para mahasiswa mundur masuk ke areal kampus dan melanjutkan aksi unjuk rasa dengan berorasi. Habis maghrib ya, itu kita melakukan aksi terus nggak lama datang kelompok yang sudah kayak preman gitu, datang ngancam kita suruh bubarkan. Bahkan ada perkataan bilang ini bukan jalan bapakmu gitu. Bahkan mereka juga tadi pas setelah mengejar masa aksi, kemudian mereka keluar. Setelah itu mereka bilang tunggu aja, kalian di sini kami akan kembali dengan nada-nada ancaman gitu. Apa saja ancaman yang dilontarkan? Ancaman tadi ya, mereka suruh kita harus bubar paksa. Terus juga mereka bilang suruh kita tunggu sini, mereka akan kembali mengancam kita. Tapi kan kita tanggapi bahwa kita di aksi nggak melakukan juga keributan. Bahkan mereka juga ini bilang ini jalannya masyarakat, kalau aksi di depan aja. Ya sudah, dari situ kita kembali untuk aksi di sini lagi. Kabarnya ada yang bawa batu dan kayu gitu. Ada kayu tadi. Nah itu tadi mereka membawa kayu. Ada 2 orang tadi itu membawa kayu. Bahkan ada teman-teman yang melihat tadi salah satu ada yang membawa benda seperti pistol. Mereka juga membaca puisi dan menyanyikan yel-yel mahasiswa. Dalam aksi yang mengundang perhatian warga itu, para pengunjuk rasa melakukan teatrikal membakar keranda bertuliskan tolak Omnibus Law. Mereka juga membaca puisi dan menyanyikan yel-yel mahasiswa. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Ini peringatan keras bagi warga Kota Samarinda. Tanggal 27 Oktober lalu, status 4 kecamatan di Kota Samarinda berada di zona merah. 4 kecamatan itu adalah Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, Lojanan Ilir, dan Sungai Pinang. Berikut informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 pada hari ini Selasa 27 Oktober 2020 pada pukul 12:10 waktu Indonesia Tengah kembali melakukan pemakaman ke 232 dan 233 di 2 rumah sakit yang berbeda. Yang pertama, Rumah Sakit Dirgahayu dengan inisial RIP, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, terkonfirmasi positif COVID-19. Yang kedua, Rumah Sakit A. Wahab Sarani dengan inisial RA, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, terkonfirmasi positif COVID-19. Kedua jenazah langsung dibawa ke tempat pemakaman umum Raudatul Jannah Serayu Tanah Merah. Terima kasih. Itulah gambaran nyata yang terjadi di Kota Samarinda. Pada 27 Oktober lalu, total jenazah yang dikuburkan di pemakaman Serayu Tanah Merah Samarinda sebanyak 233 orang. Sebanyak 155 diantaranya adalah pasien positif yang meninggal dunia, sedangkan lainnya berstatus probable atau meninggal dunia sebelumnya ada hasil tes swab-nya. Update dari tim Satgas Penanganan COVID-19 saat ini di Kota Samarinda ada 4 kecamatan yang statusnya dinyatakan berada di zona merah. Penetapan status itu karena adanya pertambahan tinggi pasien positif dirawat, baik secara mandiri di rumah maupun diisolasi di rumah sakit yang disediakan pemerintah.
4 kecamatan zona merah itu Kecamatan Samarinda Ulu dengan jumlah pasien positif dirawat 118 orang, Kecamatan Sungai Kunjang 117 orang, Kecamatan Lojanan Ilir 60 orang, dan Kecamatan Sungai Pinang 56 orang. Kini Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Samarinda bergerak. Salah satu program yang tercetus dalam rapat koordinasi Forkopimda Samarinda dipimpin Sekda Sugeng Hairudin, langkah ke depan adalah menurunkan angka kematian pasien positif. Selain itu juga penurunan kasus terkonfirmasi harian, recovery rate atau peningkatan angka pemulihan. Secara kumulatif di Kota Samarinda saat ini ada 4.131 orang yang pernah terpapar virus corona. Sebanyak 3.384 dinyatakan sembuh dan 155 meninggal dunia. Sedangkan total yang masih dirawat sebanyak 592 orang. Tim Kaltim TV melaporkan. Sudah sejak lama transparansi dana BOS atau biaya operasional sekolah dipertahankan, mulai dari perencanaan, pengesahan, penggunaan, dan pengawasan di masing-masing sekolah. Ternyata selama ini mengabaikan keterlibatan komite sekolah. Protes itu datang dari Budi Suyanto. Dia adalah Ketua Komite Sekolah mewakili orang tua murid SMK Negeri dan SMA Negeri di Kota Samarinda. Kebetulan saya sendiri sebagai Ketua Forum Komite Sekolah SMAN dan SMKN di Kota Samarinda. Kawan-kawan juga saya komunikasikan, ya menurut dugaan saya itu sekitar 90% tuh mereka memang tidak diikutsertakan, Pak. Mengenai ketidakdiikutsertaan komite sekolah dengan kepala sekolah tentang pembuatan RAPBS itu mengapa dan bagaimana, itu kemungkinan Bapak bisa konfirmasi di kepala sekolah. Ya, memang selama ini Kadis Pendidikan Provinsi itu juga menyarankan bahwa setiap RAPBS, laporan RAPBS harus ada tanda tangan daripada komite sekolah. Tapi selama ini kan tidak ada tanda tangan dari komite sekolah, Pak. Namun RAPBS itu juga meluncur aja dengan begitu aja, udah sampai sekarang juga sah-sah aja. Bertahun-tahun komite sekolah diabaikan keberadaannya oleh para kepala sekolah. Padahal keberadaan komite sekolah diatur dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Di mana tugas dan fungsi diantaranya memberikan pertimbangan dalam kebijakan pendidikan, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah, hingga menggalang dana dari orang tua murid jika diperlukan kalau tidak tersedia dalam anggaran BOS. Karena tidak dilibatkan, komite sekolah jadi sekedar pajangan untuk melengkapi persyaratan aturan dalam pengelolaan pendidikan. Menurut Budi Suyanto, jika terus-menerus dibiarkan, dana BOS tidak transparan, justru berpotensi disalahgunakan dan merugikan dunia pendidikan. Keluhan pihak komite sekolah ternyata mendapat respon dari Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Anwar Sanusi. Dia mengakui ada masalah itu dan sudah dibenahi. Mulai tahun depan, semua sekolah wajib melibatkan komite sekolah sejak menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS hingga pengawasan. Mulai saya di Dinas Pendidikan sudah saya sampaikan, seluruh anggaran yang dibuat oleh sekolah, yang diajukan oleh sekolah, hukumnya wajib guru tahu, komite tahu, anak sekolah dilibatkan, khususnya pengurus OSIS, kemudian stakeholder yang lain, bahkan LSM kalau mau libatkan, tidak ada masalah. Ya, terus nanti itu di sekolah itu ada ditulis berapa penggunaannya anggaran itu, sekian-sekian itu dibuatkan pengumuman. Harus gitu, mulai 2020 kemarin udah saya sosialisasikan. 2021 keterlibatan penggunaan anggaran adalah pembuatan anggaran itu rencananya guru dilibatkan, kepala sekolah, orang tua murid, komite, kemudian anak-anak kesiswaan khususnya pembina pengurus OSIS, kemudian Dewan Pendidikan, kalau mau LSM yang pendidikan, tapi LSM tidak pendidikan jangan, saya tidak mau. Didesak bagaimana dengan masalah yang telah terlanjur terjadi, di mana dana BOS dikelola tidak transparan dan rawan masalah hukum.
Kadis Pendidikan Kaltim meminta agar masalah yang telah terjadi diakhiri dan tidak diulang lagi. Oh ya? Yang dulu oke lah, kita itu kalau mau merubah sesuatu jangan drastis. Kemarin masih saya beri kelonggaran. 2021 seperti yang saya sebutkan tadi harus sudah ada. Yang tidak dilibatkan untuk menandatangani itu kalau DPA, RKA itu tidak dilibatkan. Tetapi di sekolah itu ada namanya RAPBS, Rencana Anggaran Belanja Sekolah. Nah itu komite sekolah nandatangani. Yang di situ. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kritik terhadap Badan Penelitian Pembangunan Daerah atau Balitbangda Kalimantan Timur ternyata tidak hanya terkait usulan anggaran yang dianggap terlampau kecil, tapi juga tidak hidupnya kemitraan lembaga itu dengan para pihak seperti Dewan Riset Daerah yang dulu pernah ada. Badan Penelitian Pembangunan Daerah Kalimantan Timur kini dipimpin Abdullah Sani menjelang penyusunan rencana APBD Kaltim tahun 2021. DPRD mengundang instansi itu untuk mengetahui lebih jauh apa yang akan dilakukan Balitbangda tahun depan. Ketua Komisi 3 Hasanuddin Mas'ud mengkritik Balitbangda yang mengajukan anggaran terlalu kecil, hanya sekitar 8 miliar rupiah. Ekspektasi anggota Komisi 3 cukup tinggi terhadap Balitbangda yang membayangkan lembaga itu sangat strategis sebagai otak dan pemikiran yang menjadi sumber kebijakan Pemprov Kaltim ke depan. Jadi kita juga agak kaget ternyata pagunya kecil, 7,5 miliar saja. Padahal kalau kita dari Komisi 3 menganggap Litbang ini kan penelitian dan pengembangan daerah. Nah ini kita tadi sorotin kenapa sangat kecil. Nah ini yang sementara kita bicarakan. Tidak hanya Hasanuddin Mas'ud yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap peran dan fungsi Balitbangda, tapi juga anggota DPRD lainnya Sarkowi Fezahri. Menurut politisi dari Partai Golkar ini, Balitbangda perlu menghidupkan kembali Dewan Riset Daerah yang sudah lama mati lantaran tidak ada yang mengurusnya. Dewan Riset Daerah adalah lembaga yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam berbagai bidang. Selain para akademisi juga kalangan profesional. Di bawahnya Litbang itu kan selama ini ada mitra yang disebut dengan Dewan Riset Daerah. Jadi Dewan Riset Daerah itu melakukan kajian, pengkajian berbagai macam hal, isu-isu strategis yang ada di Kalimantan Timur, yang di dalamnya Dewan Riset itu ada para pakar ya, lintas stakeholder. Jadi ada dari akademisi, ada pelaku usaha, ada guru, ada politisi, ada praktisi. Nah, kita tadi minta kepada Litbang supaya Dewan Riset Daerah Kalimantan Timur itu kembali diaktifkan. Karena sejak tahun 2015 itu tidak aktif lagi sampai sekarang. Nah, sementara perannya sangat ditunggu dan di dalam forum-forum nasional dan internasional, provinsi di Indonesia itu Dewan Risetnya berkembang. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka!
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Operasi Zebra Mahakam mulai dilaksanakan jajaran polisi lalu lintas Polresta Kota Samarinda. Salah satunya di depan terminal Sungai Kunjang, namun pihak kepolisian lebih mengedepankan tindakan persuasif dan edukatif. Agak berbeda dengan operasi Zebra Mahakam sebelumnya. Pada masa pandemi COVID-19, jajaran Polresta Kota Samarinda lebih mengutamakan mendisiplinkan warga pengendara kendaraan. Para sopir dan pengendara sepeda motor diberikan edukasi terkait penggunaan safety belt, larangan menelpon sambil mengemudi hingga memakai masker sebagai bentuk mencegah peredaran virus corona. Operasi Zebra Mahakam sudah dimulai 26 Oktober dan berlangsung 2 minggu hingga 8 November. Namun, di balik aksi pendisiplinan pengendaraan kendaraan bermotor, disisipkan juga kegiatan sosial seperti membagi masker dan penyemprotan disinfektan pada kendaraan-kendaraan. Di Terminal Sungai Kunjang Samarinda, jajaran Satlantas Polresta Samarinda bersama relawan melakukan penyemprotan terhadap bis angkutan luar kota. Penyemprotan disinfektan mulai dari bagian luar mobil hingga di dalam mobil. Kegiatan sosial lainnya berupa tes urin, ini untuk mengetahui secara acak bagaimana kecenderungan pengendara, apakah ada yang memakai narkoba. Dari 15 sampling yang dites urinnya, kata Kasat Lantas Polresta Samarinda Kompol Ramadhanil, semuanya negatif. Operasi Zebra Mahakam 2020, yang mana untuk operasi Zebra kali ini kami dari kepolisian lebih memfokuskan terhadap kegiatan preemptif dan preventif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun penyebaran COVID-19. Nah, kayak sekarang di Terminal Sungai Kunjang, kami dari Satlantas Polresta Samarinda bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan relawan-relawan yang ada di Kota Samarinda ini melaksanakan kegiatan preventif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas dan penyebaran COVID-19, yang mana kami melaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan bagi sopir-sopir angkutan umum, sekaligus kita juga melaksanakan pengecekan urin secara sampling kepada sopir-sopir apakah ada yang terindikasi pengguna narkoba. Dan kami juga melaksanakan kegiatan pengecekan kelayakan kendaraan bersama Dinas Perhubungan dan bersama rekan-rekan relawan yang ada di Kota Samarinda. Kami melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan kepada kendaraan angkutan umum sehingga mungkin dapat mengurangi virus-virus yang mungkin menempel di kendaraan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.